Selamat siang, kita bertemu kembali dalam acara podcast Serenity dalam Suara Sabtu Kita Bicara. Tema yang kita usung pada hari ini berbicara tentang pubbing, fenomena interaksi era kekinian. Saat ini kita sudah didampingi oleh dua narasumber kita, dua orang wanita yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi para Sereniters. Dua wanita yang penuh inspirasi, tangguh. Kami perkenalkan yang pertama, Ibu Diaken Kristiani Ginting, seorang ibu yang punya banyak ide, kreasi, dan tentunya sekaligus sebagai tokoh gereja yang saat ini juga sebagai founders pada Serenity, Rumah Motivasi dan Inspirasi. Selamat siang, King. Selamat siang, sahabat Serenity. Baik, yang kedua narasumber kita seorang psikolog muda, wanita juga tentunya, Ita Burpurba. Selamat siang, Ita. Jadi Ita adalah seorang psikolog dan sekaligus sebagai co-founder pada Serenity bidang konseling keluarga dan perkembangan anak. Oke, tema kita bicara tentang pubbing. Jadi kalau kita lihat di beberapa media saat ini memang menjadi sebuah fenomena era kekinian, mencari yang jauh, mengabaikan yang dekat. Kira-kira menurut kita ya, pubbing itu apa sih gitu? Terus kemudian kenapa ini saat ini menjadi fenomena kira-kira? Ya, istilah pubbing ini sebagian orang udah familiar kayaknya Pak ya. Tapi sebagian orang mungkin baru dengar tapi sudah melakukan gitu ya. Jadi kita kenalan dulu dengan istilahnya. Pubbing itu adalah dari dua kata phone and snubbing. Jadi phone itu handphone, telepon gitu ya. Snubbing itu mengabaikan orang gitu. Jadi awalnya istilah ini sebenarnya muncul sejalan seiring dengan perkembangan teknologi, di mana mulai dilihat orang-orang ini ternyata kalau pegang handphone dia mengabaikan orang yang ada di dekatnya gitu ya. Ini terjadi baik pada orang-orang yang dewasa ketika dia berinteraksi dengan rekan-rekannya sesama dewasa, ataupun juga misalnya orang dewasa ketika dia berinteraksi dengan anaknya atau anak-anak sekalipun gitu ya, kumpul gitu ya yang usianya mereka usia bermain, tapi kalau udah pegang handphone biasanya mereka lebih asik main game di handphonenya atau misalnya buka media sosial di handphonenya, sehingga mengabaikan orang lain karena menggunakan handphonenya. Jadi phone and snubbing tadi akhirnya dibuat menjadi sebuah istilah. Oh, ternyata fenomena ini muncul saat ini karena juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi kita, di mana orang banyak menggunakan handphone. Oke, jadi kalau kita lihat memang ya, artinya pubbing ini muncul bersamaan dengan perkembangan teknologi. Tapi apakah memang seluruhnya muncul karena teknologi kira-kira menurut kita? Nah, teknologi salah satu faktornya, tapi di dalamnya mungkin kita udah pernah bahas juga dulu ya, ada beberapa tulisan di sana juga soal pengaruh negatif dari gadget itu sendiri gitu ya. Pemanfaatannya yang berlebihan sebenarnya, karena kalau dibilang anak-anak sekarang lahirnya digital, begitu dia gitu ya, udah ada digital, dia di videoin, dia pokoknya semuanya udah muncul. Beda sama generasi kita yang mungkin belajarnya saat kita udah bertumbuh di usia berapa gitu ya. Jadi kalau mereka mungkin tidak kenal namanya handphone, itu yang aneh gitu ya, karena dari kecil mereka sebenarnya udah lahir di dunia itu. Tapi pemanfaatannya, karena dilihat orang-orang yang menampilkan perilaku pubbing ini biasanya udah berlebihan gitu pegang handphonenya. Ciri-cirinya biasanya kalau nggak ada gadget, nggak ada handphone di tangan, dia pergi keluar ngantri misalnya, dia paling ini saya harus apa ya gitu misalnya. Atau misalnya duduk di kafe sama teman-temannya, diajak ngobrol, biasanya umum kan kita berinteraksi, tapi dia kayak ada yang kurang gitu kalau handphonenya nggak dibawa. Nah, kalau kita udah punya ciri-ciri itu, hati-hati dengan itu, karena ternyata itu banyak muncul gitu ya di era kita sekarang. Handphone itu kalau ketinggalan kayak ada yang hilang di diri kita dibandingkan buku, misalnya kalau anak kuliah gitu, it's okay gitu. Atau misalnya tas atau dompet kita gitu masih bisa, kalau ada handphone itu masih aman gitu. Tapi kalau udah nggak ada handphone, rasanya ada bagian yang kayaknya nanti saya nggak bisa menyelesaikan satu hari itu karena banyak hal yang bisa kita lakukan lewat handphone gitu. Salah satunya interaksi. Oke, baik. Kalau bicara dari sisi pengalaman, kami kepada Ibu Diaken Kristiani dulu. Ini
masyarakat yang kita lihat, terutama di sekitar kita, kemudian dengan keluarga ataupun bahkan kira-kira dalam komunitas gereja, apakah fenomena publik ini juga sudah akhirnya menjalar segitu besar kira-kira menurut Ibu? Ya, publik ini sudah sangat sangat menyebar, dilakukan di mana saja, baik oleh anak-anak maupun remaja, apalagi dengan ibu-ibu. Jadi betul-betul topik kita untuk sore ini, pagi ini penting sekali supaya tidak menjadi kecanduan, baik untuk anak-anak maupun remaja, untuk ibu-ibu, di keluarga juga. Jadi istilah mengabaikan yang dekat, mencari yang jauh, ini memang sudah sangat parah. Kalau saya lihat 5 tahun terakhir ini, hal mengabaikan ini paham ini yang saya lihat sudah menggejala dan juga membuat penghinaan sebenarnya. Penghinaan apa? Karena ketika ada seseorang yang melakukan baik di gereja maupun di tempat pertemuan, mana ada seorang narasumber, tapi dia seperti tidak diabaikan. Sekarang dia tidak diundang untuk menyampaikan satu topik yang menarik, tetapi audiensnya sudah pada pagi. Itu kan dalam tanda itu sudah menghina sang narasumber. Jadi itu sangat mengganggu pada narasumber, baik di gereja seperti apa. Saya sering melihat dari bapak saya yang menyampaikan firman. Ada sebenarnya sakit hati melihat para audiens. Kan kita melihat dari bapak itu ada yang lama jika kita menyampaikan firman. Di pertemuan seperti itu. Tetapi nanti pada waktu diskusi, mungkin dia juga nggak mengerti apa yang dia tanyakan. Sehingga dia kadang-kadang bertanya, arahnya tidak fokus lagi dari topik. Jadi kalau saya lihat ini banyak sekali yang melakukan paham pada saat ini, sehingga saya ini mengangkat topik paham ini. Setidaknya kita tahu paham itu apa dan apa efeknya, makanya kita dengan psikolog kita bisa berdiskusi jauh apa dampaknya orang-orang yang sering melakukan pagi. Tapi awalnya saya mengatakan bahwa pagi itu sebenarnya penggunaan. Baik. Kira-kira apa betul itu ya? Tapi kita tidak bicara tentang beberapa event di gereja, bahkan dalam pertemuan sosial misalnya. Ada nggak ya pengaruhnya, misalkan kan kepada kaum muda, remaja, atau bahkan orang tua pun, ada nggak pengaruh dari keluarga misalnya? Kenapa ini yang akhirnya seperti mengejar dan akhirnya menjadi kecanduan kira-kira? Karena kan kalau kita sekarang kan orang pada sini, orang sibuk, penelitian juga dia sibuk juga gitu. Kira-kira ada nggak ya pengaruhnya dari keluarga kira-kira menurut? Ada. Apa yang dilakukan ini? Saya kan kata ini anak-anak ini sudah nyaman dengan handphone-nya. Keluarga ini kira-kira ini bagaimana yang bisa sampai pengaruh? Karena keluarga itu juga dilakukan publik. Kenapa? Ketika sisi buat orang tua bertemu dengan anak-anak di rumah, nggak ada lagi dialog, nggak ada lagi komunikasi antara orang tua dan anak, semua beda hal. Sehingga apapun yang dibicarakan oleh orang tuanya, dia nggak tahu lagi. Dia sih dengan gadgetnya, nggak mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Kalau mengatakan yang lalu dalam pengalaman kita kita sangat tahu itu apa yang disampaikan orang tua. Seandainya kita betul-betul ucapan tidak datang anak, ya seperti ini. Kalau sekarang ada lagi, dia terus saja dengan gadgetnya. Walaupun ibunya terus merepek atau bapaknya
dengarkan dulu, nggak ada lagi yang mendengarkan. Jadi sebenarnya itu awalnya dari keluarga, tapi menjadi ke pertemuan yang lainnya. Si remaja bertemuan remaja juga seperti itu. Si ibu juga membawa papi ke pertemuannya ibu-ibu. Si ayah juga membawa papi ke pertemuannya para suami. Yang berjalan semua di tengah masyarakat. Oke, Pak. Kalau dari sudut pandang psikologi, menurut kita, ini kan teknologi informasi kan peranan negara. Tapi kenapa akhirnya bisa mempengaruhi psikologi seseorang manusia kira-kira menurut itu? Oke, kalau kita lihat teknologi itu sekarang sebagai hal yang dibutuhkan gitu ya. Yang kayaknya secara sosial lingkungan nyata itu nggak boleh. Misalnya kalau dia update status soal dirinya lagi kafe nih gitu ya anak sekarang, terus banyak yang komen itu memberikan kesenangan sendiri, bisa reward untuk dirinya gitu ya. Ada bangga banyak yang like sekarang like berapa orang gitu ya. Ada yang komen mungkin orang-orang yang ya kayaknya jauh gitu ya, terus dia bahkan kadang-kadang menyebluk di sosial media sebenarnya gitu ya. Ketika itu dilihat kayaknya ekspos ya ke banyak orang yang bisa melihat itu berarti kayak ada penghargaan untuk diri sendiri gitu ya. Sosmed itu banyak yang jadi dan mungkin itu nggak perlu dapat orang kayak gitu. Jadi kayak kesibukan tadi Bapak bilang ya, kesibukan kita, relasi kita di rumah itu berkurang. Kadang-kadang aktivitas itu berangkat sekolah jam 7, pulang lagi jam 7, kumpul makan dengan handphonenya lagi masing-masing. Gak ada komunikasi lagi gitu, sehingga hari ini anaknya kenapa, apa sih yang dia rasakan, perasaan itu nggak didapat secara langsung, tapi dapat justru dari media sosial, dari gadget, dari teknologi yang kadang-kadang justru itu sebenarnya di awal mungkin rasanya kayak ada reward untuk dirinya, tapi efeknya ternyata tidak semanis itu ya di dunia nyatanya gitu. Jadi secara psikologis intinya sebenarnya ada kenikmatan, ada hal-hal yang anak ini butuhkan. Kalau kita bicara anak, sebenarnya itu berpengaruh juga ke orang dewasa, karena publik ini kan di semua kalangan ya Pak ya munculnya. Kebutuhan itu terpenuhi gitu dengan teknologi yang dia instan, yang dia mau apa ada dapat semuanya di sana. Yang kalau dia berangkat lagi, balik lagi ke lingkungan sosialnya itu nggak ada gitu, sehingga ya udah lebih menyenangkan berarti cari di teknologinya gitu. Walaupun itu nggak real gitu, dan efeknya kadang-kadang kita nggak sadari ternyata panjangnya ada gitu. Oke, artinya saat ini orang sepertinya ya lebih senang mendapatkan penghargaan virtual ya daripada penghargaan secara langsung gitu ya. Oke, ada nggak ya efek buruknya kira-kira kepada perkembangan psikologi seseorang ya dengan kondisi yang tadi kita sudah bicarakan kira-kira menurut Ibu? Oke, efeknya yang sering disoroti itu sebenarnya kalau saya jadi pabernya orang yang melakukan, efeknya yang sering terasa itu ke orang-orang di sekitarnya gitu ya. Tapi kemudian nanti kita lihat juga dari sudut si orang itu sendiri sebenarnya ada. Kita lihat dulu dari sudut pandang orang yang jadi korban lah ya, tanda kutip orang-orang di sekitarnya. Biasanya orang itu akan merasa diabaikan sehingga tidak dihargai tadi ya, seperti udah dibahas. Karena misalnya kita ngumpul dalam sebuah kegiatan, itu kan udah ada perjanjian. Tapi kehadiran kita, jadi orang lain justru dia sibuk dengan handphonenya, harusnya kita yang diajak diskusi bersama jadi tidak diajak. Berarti kan sesuatu di handphone itu lebih menarik daripada kita, sehingga itu bisa merusak harga diri orang gitu ya, perasaan seseorang gitu. Dan efeknya nanti ke relasi sosial gitu, jadi relasinya jadi nggak baik. Termasuk ya kalau teman-temannya yang ketemu sekali dua kali is okay gitu ya, tapi biasanya terjadi lingkungan keluarga, hubungan antara suami istri misalnya. Jadi ketika istrinya tidak merasa dihargai, itu akan berdampak pada komunikasi, relasi lainnya juga gitu ya. Lalu misalnya kalau anak-anak remaja, dia merasa kalau dia tidak merasa dihargai, itu berdampak buruk. Saya kurang bagus ya gitu ya, misalnya saya kurang pintar ya, kenapa kok kayaknya saya tidak diterima di circle ini gitu ya, pertemanan ini, jadi saya nggak diajak bicara gitu. Terus kadang-kadang orang publik itu kan dia buka handphone terus dia ketawa sendiri gitu ya, bicarain topik yang mungkin orang di depannya itu nggak tahu tadi topiknya soal apa. Itu kan sangat mengganggu ya dalam sebuah relasi sosial. Kalau kita bicara soal iklimnya, kehangatannya, konten kualitasnya gitu ya. Nah itu yang bisa berefek ke orang-orang sekitarnya. Kalau itu terjadi rutin, berulang,
maka itu dampaknya ke orang-orang sekitar, akan ada relasi yang rusak gitu ya. Nah, untuk orang itu sendiri, si penggunanya kadang-kadang dia nggak sadar relasi itu udah rusak, atau dia memilih ya udah saya dengan hidup saya sendiri aja. Nah, itu yang biasanya ada efek ke jadinya antisosial gitu ya, tanda kutip. Jadi kayak ngerasa ngapain saya ngumpul-ngumpul, toh di sini lebih menyenangkan dengan saya menggunakan handphone. Di sana pun nanti akan ada teman-teman yang menggunakan handphonenya masing-masing juga. Ya udah, saya dengan handphone saya aja, saya mau menghubungi saya di handphone itu, siapa yang mau saya hubungi. Makanya sekarang banyak juga kondisi anak itu menikah dengan orang yang nggak pernah kenal gitu ya, misalnya relasi-relasi yang terjadi penipuan misalnya gitu ya dalam prosesnya, yang kita nggak pernah tahu, dan efeknya itu ke anak kecil pun sekarang udah muncul. Dia dihubungi sama orang yang dia nggak kenal dan orang tuanya nggak tahu gitu ya. Efeknya sampai sejauh sana. Intinya sih secara sosial itu sangat terasa. Kalau ke dirinya sendiri, nanti orang tadi ngerasa dia tidak dihargai. Pada anak itu juga sebenarnya ya, kalau itu relasi antara orang tua dan anak. Orang tua sekarang banyak sekali yang pegang handphone, entah apa yang dia lihat, entah pekerjaannya, entah media sosialnya. Anak diberikan kebutuhan yang mungkin secara fisik menurutnya sudah oke, makan gitu ya. Jadi kelekatannya tadi udah nggak ada. Kalau zaman dulu mamanya makan, bapaknya makan, anaknya makan, kita ngobrol gitu ya. Kalau sekarang ya udah kita dengan handphone masing-masing, maka kelekatan, kehangatan itu nggak muncul. Nah, di dalam perkembangan anak ini udah pernah kita bahas sebelumnya. Kelekatan itu, kehangatan itu jadi salah satu faktor yang akan membangun pertumbuhannya. Jadi mau gimana anak ini bertumbuh dengan sehat, sementara kelekatan yang jadi salah satu pupuk yang harus dia terima itu nggak ada, maka itu akan mempengaruhi perkembangannya. Terutama paling terasa bagaimana dia nanti menilai dirinya, itu akan mempengaruhi juga bagaimana dia berani berelasi ke lingkungan sosial. Jadi dia jadi anak yang secara keterampilan sosial jadi nggak terasa gitu, karena banyaknya di gadget akhirnya. Jadi bisa juga nanti tiba-tiba kalau dia ketemu masalah di sosial, dia menghindar karena nggak pernah tahu cara menghadapinya kayak apa. Jadi efeknya sangat panjang. Oke, jadi tadi sudah disampaikan kita ya bahwa faktor paling dominan memang tetap kepada keluarga. Jadi si anak ataupun seseorang ini tidak mendapat atau merasa dihargai. Jadi orang tua hanya beranggapan memenuhi kebutuhan, maka dari sisi fisik ya, maka itu dianggap sudah selesai. Menurut Ibu Diaken kita, kondisi yang seperti itu, keluarga akhirnya kurang memberikan penghargaan kepada anak itu, apa kira-kira penyebabnya? Padahal harusnya kan orang tua ini bangga nih sama anak ya pada saat dia punya prestasi. Nah, kira-kira akibatnya dia nggak memberikan penghargaan, padahal si anak sebenarnya berharap nih. Kira-kira menurut Ibu Diaken kenapa ya bisa ada keluarga yang seperti itu? Ya, seperti yang dikatakan oleh Ibu Ita tadi, kita melihat sekarang ini memang kelekatannya dalam tanda kutip, kelekatan antara orang tua dan anak-anak di tengah satu keluarga itu sudah erosi. Jadi orang tua itu barangkali mungkin berminggu-minggu juga bisa anaknya juga nggak disentuh, cukup dikasih gadget aja, ya. Dianggapnya dikasih gadget sudah selesai tanggung jawabnya. Sementara anak-anak itu butuh belayan, ya, butuh sentuhan. Nggak ngomong pun orang tuanya, kalau anak-anak disentuh oleh orang tuanya itu sangat berguna. Nah, ini sekarang nggak seperti itu lagi, makanya pabing ini di tengah-tengah keluarga juga marah tinggi. Kalau saya lihat di survei kemarin saya baca-baca pabing, 17% katanya di dunia ini melakukan pabing, lalu 32% itu korban pabing. Berarti di keluarga itu juga sebenarnya sudah lebih tinggi korban pabing daripada pabing. Artinya apa? Artinya korban pabing itu pun sebenarnya ya sudah betul-betul hampir di titik nadir. Artinya betul-betul tidak dihargai. Yang seperti yang saya bilang tadi, korban pabing itu merasa dihina, ya. Barangkali orang tua juga mungkin di tengah keluarga seperti itu, tapi dia nggak berdaya lagi. Akhirnya ya sudah, masing-masing semua pegang gadget. Nah, kira-kira sudah dengan dunianya masing-masing. Si anak juga seperti itu, lagi makan juga seperti itu.
Kalau kita tidak ingatkan dari sekarang, ini bahaya ini keluarga-keluarga. Anak-anak juga kasihan, tidak mendapatkan kasih sayang orang tua lagi. Kan itu yang terjadi. Di tengah-tengah gereja juga seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Oke, seorang pendeta misalnya berkhotbah dari mimbar ataupun memberikan satu topik yang menarik. Yang audiensnya adalah pekerja-pekerja juga, artinya ada pendeta, ada penatua, ya, pengurus-pengurus gereja. Mereka juga melakukan hal yang sama, Pak Abi. Berarti sudah sama-sama tidak menghargai dan tidak dihargai. Tetapi menurut survei ini tadi bahwa lebih banyak yang tidak dihargai daripada menghargai. Oke. Memang ya kalau kita bicara saat ini ya, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Diaken, kita juga orang tua sibuk dengan pekerjaan, dengan teknologi, kemudian gereja juga melakukan hal yang sama. Memang kan akhirnya kan teknologi itu nggak bisa kita tinggalkan ya, akhirnya harus melekat dengan kita. Kira-kira ya, menurut pengalaman Ibu Ita lah selaku psikolog ya, ada nggak ya sesuatu yang bisa akhirnya mencoba meredam ini? Karena kalau kita lihat tadi dari sisi hal yang sudah kita bahas tadi, ini akan sangat merusak sebenarnya. Seperti yang disampaikan Ibu Diaken, orang merasa terhina, nggak dihargai. Si anak bahkan merasa dia sudah punya prestasi, tapi kok nggak disebutkan oleh ibu saya, kok nggak disebutkan oleh bapak saya gitu. Kecewa dia. Kira-kira ada nggak sesuatu ya yang bisa mencoba menghempang ini? Kalau dari sisi psikolog, Ibu selaku psikolog ya. Oke, sangat ada, karena teknologi itu benda ya, seperti Yeah. yang bilang tadi itu things, dimana kontrolnya ada pada orang yang menggunakannya. Teknologi ini selalu diibaratkan seperti pedang bermata dua. Jadi sisinya itu sangat bagus kalau kita gunakan dengan baik. Di sisi lain itu bisa menusuk kita sendiri, berbahaya bagi kita gitu ya. Jadi kontrolnya berarti ada pada siapa yang memegang pedang itu gitu ya. Untuk apa dia akan gunakan. Sehingga biasanya publik ini sangat bisa kita kontrol dengan misalnya kita tahu situasi aturan ya. Biasanya aturan yang sangat perlu kita terapkan dan kontrol diri gitu. Jadi karena ini tadi pelakunya bisa dari anak sampai dewasa, kalau kita orang dewasa, ya saya sendiri mengakui ya dengan penggunaan media sosial misalnya, atau saya pegang gadget, saya nonton Netflix gitu misalnya di gadget saya, itu bisa menghambat saya menyelesaikan tugas-tugas saya yang lain. Entah karena tadi misalnya saya udah lelah, padahal itu deadline-nya udah dekat gitu misalnya ya. Jadi kan berarti kontrolnya ada di saya lagi, efeknya kerjaan saya jadi nggak selesai karena tadi terlalu banyak saya menggunakan itu gitu ya. Nah kalau di lingkungan sosial misalnya kita tahu norma, kita tahu aturan, bagaimana menghargai orang lain, berarti kontrolnya di saya lagi gitu ya prosesnya. Berarti saya menahan diri untuk tidak menggunakan itu ketika memang situasinya kita dituntut untuk berinteraksi bersama sesuai norma dan aturan. Nah masalahnya kan pertanyaannya, norma itu masih gak berlaku nggak sih ya sama kita kan gitu ya? Karena nilai-nilai ternyata sekarang pun sudah terkuras gitu, diajarkan di anak gitu ya. Banyaknya akhirnya tadi karena kesibukan dan sebagainya nggak nyampe ke anak. Misalnya kalau orang tua bicara, apa sih yang dia lakukan gitu ya. Ketika ada teman yang jatuh, apa sih yang dia bisa lakukan. Nah itu udah nggak muncul, sehingga mungkin kita pun untuk menghargai orang lain tadi ya, untuk oh iya ada orang lain di depan saya menghargai dengan saya ajak bicara, itu udah berkurang juga. Artinya berarti pemahaman tentang nilai itu kita perlu perdalam lagi. Karena tadi juga pelakunya atau si orang yang melakukan ini dari anak sampai dewasa. Kalau dewasa tadi kita bisa kontrol, kita balik lagi ke aturan, nilai-nilai kita ada nilai agama, apapun agama kita ada nilai-nilainya gitu yang ditanamkan. Ada nilai budaya gitu ya, apalagi budaya Karo itu sangat menghargai bagaimana kita bicara dengan orang, sopan santun. Kalau ada orang yang bicara itu kita dengarkan gitu ya. Nah itu tadi nilainya yang perlu kita balik lagi ke sana gitu ya. Tapi kalau anak kecil itu nggak diajarkan, dia nggak pernah tahu gitu ya. Jadi proses itu berarti peran orang tuanya. Nah, kontrol main gadget ini kalau anak dia nggak akan bisa kontrol sendiri gitu. Sama seperti kalau dia mau makan, udah waktunya makan, kalau nggak dikasih makan belum tentu dia makan gitu ya. Kalau main gadget ini lebih menyenangkan daripada mamanya suruh belajar.
gadget ini pasti lebih menyenangkan daripada mamanya suruh tidur siang gitu misalnya. Karena itu kalau kita nggak kontrol, maka dia akan wajar kalau dia terus pegang gadgetnya. Jadi kalau ada orang tua yang bilang, saya udah nggak tahu nih anak saya harus diapain karena dia udah nggak mau gadgetnya ditarik. Kalau pertanyaan saya, apa yang sama ini Bapak Ibu lakukan gitu ya? Kontrolnya sekarang yang jadi pengontrol di keluarga itu anaknya atau orang tuanya gitu. Jangan-jangan selama ini itu rasa bersalah karena nggak ada waktu dengan anak, akhirnya itu diberikan sebagai senjata memenuhi kepuasan anak versi gadget gitu ya, karena dia merasa menyenangkan di situ. Jadi bablas, anak itu terbentuk jadi pokoknya kalau ada gadget saya tenang, begitu gadget ditarik, oh perilakunya berantakan, saya teriak, saya guling-guling, saya marah, nggak mau keluar kamar gitu ya, apalagi remaja, biasanya udah nggak mau dilarang gitu ya. Jadi aturan, kontrol, kesepakatan, termasuk misalnya aturan-aturan sederhana di keluarga. Kenapa kita selalu balik ke keluarga? Karena seperti yang udah pernah kita bahas di podcast-podcast sebelumnya, lingkungan pertama seseorang itu selalu dimulai dari keluarga, apalagi kalau kita bicara anak gitu. Di keluarga misalnya, kalau makan berarti aturannya tidak ada penggunaan gadget. Masalahnya orang tua bilang sama anaknya, kalau makan gak ada gadget ya, papanya pegang gadget, entah alasan apapun itu ya, mau alasan kantor, bisnis gitu ya. Tapi kalau kita bilang itu, jangan berharap anak kita akan lepas dari itu, karena kita sendiri nggak menerapkan itu gitu. Berikutnya juga selain kontrol tadi, kalau pada anak kita, untuk kita diri sendiri juga ya, untuk orang dewasa kita bisa bikin aturan kapan sih kita bisa gunakan gadget itu dan kapan tidak gitu. Mungkin waktu atau situasi. Jadi kalau tadi situasi makan, saya nggak akan pegang gadget gitu misalnya. Atau situasi ketika ada orang lain di depan saya tidak akan pegang gadget gitu. Jadi proses itu kita kontrol sendiri, karena handphone ini nggak pernah bisa kontrol kita gitu ya. Tapi masalahnya sekarang kita jadi bergantung. Nah itu anehnya ya, yang bisa mikir siapa gitu ya sebenarnya. Karena kemarin saya baru chat sama, sekarang kan WA itu ada sistem-sistemnya ya Pak ya. Jadi misalnya dia bisa otomatis balas kita gitu ya. Tapi kalau kita hayati, itu sebenarnya mempermudah cara kerja manusia. Tapi saya sendiri sebagai manusia merasa, aduh ini pertanyaannya jawaban yang saya butuhkan nggak begini gitu. Jadi sebenarnya masih ada batasannya gitu, sehingga relasi yang secara langsung itu harusnya tetap kita jaga. Jangan-jangan nanti berapa tahun ke depan kita jadi duduk sama-sama begini chat-chatan gitu ya, bukan apa nih gitu ya prosesnya. Karena ternyata nggak bisa keterlibatan secara langsung dengan teknologi itu tetap nggak bisa digantikan. Buktinya sekarang kuliah online dengan Zoom, menurut saya waktu COVID itu sangat efektif, karena dengan tidak bisa bertemu, kita tetap bisa melangsungkan berbagai aktivitas. Tapi buktinya semua ditarik lagi ke kampus. Artinya ada hal-hal yang secara langsung itu nggak pernah bisa digantikan secanggih apapun teknologinya. Termasuk sekarang udah banyak yang menyerupai manusia gitu ya. Tapi tetap ada hal-hal kodratnya kita itu nggak bisa diganti lah dengan kecanggihan itu gitu. Oke. Kalau dari sisi pengalaman ya kepada Ibu, ya kan kita, mungkin kan Ibu sudah lebih banyak pengalaman, banyak hal yang sudah dilihat. Kira-kira konsep keluarga itu yang menurut pengalaman Ibu supaya bisa mengendalikan pubbing, ini mungkin bisa di-share, nanti para sereniters mungkin yang mendengarkan akan bisa melihat beberapa hal yang Ibu sampaikan kira-kira dari pengalaman Ibu dalam keluarga. Ya, yang pertama dulu apa yang disampaikan Ibu Ita tadi itu sangat prinsip di tengah-tengah keluarga. Orang tua harus menjadi teladan di tengah-tengah keluarga bagi anak-anaknya. Teladan itu dalam hal apa? Dalam hal semuanya. Dalam hal berbicara, bertindak, ya. Bagaimana kita mau mengajarkan kepada anak jangan pegang HP dan makan. Sementara kita sendiri kemana-mana pegang HP, lagi makan juga tangan kanan melahap makanan, tangan kiri terus juga Pegang handphone. Iya, pegang handphone. Mustahil itu di tengah keluarga. Jadi apapun ceritanya, kita sebagai orang tua harus menjadi teladan. Mungkin ini agak berat sekarang ini. Berat menjadi orang tua kalau kita katakan bahwa orang tua menjadi teladan, jangan pegang HP selagi makan dan waktu ada acara misalnya. Karena kenapa? Orang tua ini juga banyak sekali sekarang ini bergantung kepada HP. Jadi kalau
usul saya itu di tengah keluarga juga harus ada peraturan yang disampaikan Ibu Ida tadi. Peraturan apa itu? Mungkin di tengah-tengah keluarga dibuat satu peraturan, HP boleh dipegang pada jam sekian, ya. Tinggalkan misalnya suami istri mana-mana. Bisa juga HP itu tinggalkan sementara di mobil. Sekarang ini kan kita parkir 5 menit aja, nggak nyaman rasanya kalau nggak ada HP. HP itu gimana? 2 menit aja, lagi parkir 5 menit aja, kita nggak nyaman. Rasanya ada yang tertinggal. HP di mana? Langsung HP aja. Soal anak nggak ikut di mobil pun kadang-kadang bisa ketinggalan. HP jangan ketinggalan. Benar. Ya. Lalu harus ditumbuhkan rasa empati di tengah-tengah keluarga antara orang tua ke anak. Begitu juga sebaliknya, anak ke orang tua. Makanya saling menghargai. Orang tua juga zamannya sekarang ini tidak lagi hanya perintah kepada anak, nggak akan bisa diterima oleh anak. Tentu dengan teladan tadi, dan juga harus menghargai apa yang disampaikan oleh si anak. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini anak-anak sekarang ini cukup kritis ya. Anak-anak saya lihat masih kecil juga. Kalau kita salah mengucap aja, dia akan kritik. Bukan seperti itu katanya. Jadi sekarang orang tua juga jangan hanya terlena kita sebagai orang tua nggak perlu belajar dong. Anak-anak ini sekarang kritis. Nanti kita malu sebagai orang tua, kita dikritik. Mama ngomong seperti ini, tapi dikerjakan nggak seperti itu. Tapi barangkali orang tua yang sekarang ini, walaupun seandainya anaknya ngomong seperti itu, kan nggak merasa ditegur oleh anak gitu, itu nggak tahu juga. Tapi marilah ibu-ibu sekalian, pada zaman sekarang ini dengan teknologi yang sangat tinggi ini, bukan nggak berguna, sangat berguna. Kenapa? Karena teknologi juga sangat memudahkan kita, ya, sangat memudahkan. Tapi harus kita pakai secara positif. Kalau kita pakai secara negatif, teknologi ini akan menjadi kecanduan. Kalau kecanduan itu menjadi mabok. Kalau mabok teknologi itu juga, nanti kita tanya ibu psikolog kita. Kalau menurut saya itu bisa, kalau sudah mabuk bisa sakit jiwa nanti. Gangguan mental. Ya, kan? Benar. Ya. Iya, seperti yang tadi bicara sendiri, Bicara sendiri, ketawa sendiri. Kita yang nggak tahu ada apa ini. Pak, saya yang salah kok. Benar. Tiba-tiba kita nggak tahu apa-apa, dia ketawa sendiri. Lagi orang jalan sekarang ini, banyak kita lihat ini sambil jalan ketawa-ketawa. Ya, bukankah itu udah kena mental itu? Kan gitu kan? Iya. Ya. Oke, jadi tadi yang pasti kuncinya ya yang disampaikan oleh Ibu Diaken kita bahwa orang tua memang harus jadi teladan bagi anak ya. Jadi orang tua juga harus bisa memberikan penghargaan kepada anak dan sebaliknya anak juga. Jadi memang kuncinya kepada kelekatan ya, kenyamanan, keharmonisan. Memang terkadang teknologi diberikan kita anggap sudah memenuhi kebutuhan, padahal ada hal yang paling esensi jiwanya yang tidak tersentuh ya. Memang kalau kita lihat belakangan ini fenomenanya cukup menarik sih. Contoh ya, kalau saya lihat gini, orang banyak ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur. Nah, begitu ketemu bukan disalap. Betul. Kan gitu. Iya. Terus orang sakit, semoga lekas sembuh, Iya. Tuhan memberkati, tapi nggak dikunjungin. Yang paling miris orang meninggal. Rip. Barangkali nanti yang menulis rip itu juga nggak ngerti apa itu rip. Dan ketemu dengan orang yang sangat lagi berduka cita, seperti yang Pak Karsian bilang tadi, dia nggak akan menanyakan gimana kabarnya, baik-baik kan. Nah, itu kan obat untuk orang yang lagi berduka cita. Sehat-sehat sesudah ditinggal suami kan misalnya. Iya. Ini enggak, hanya di medsos saja rip. Makanya saya nggak pernah bilang rip. Betul, kalau ada yang meninggal seperti itu, ya kita japri, kita kasih penguatan, atau paling bagus kita datangin, sepanjang itu kita satu kota misalnya. Ini enggak, sebelahan rumah pun udah rip. Seperti yang tadi udah Bu Ita, sebelahan meja, bangku kan. Betul. Padahal dia kasih pesan. Iya, dia kasih pesan. Benar. Dan nggak bagus seperti itu.
Oke, ini ada satu pertanyaan dari viewers kita di YouTube ya, dari saudara, ini saudara atau saudari ya, Gracia. Jadi perilaku pubbing rentan dialami oleh mahasiswa. Jadi kalau saat ini memang terutama mahasiswa ya, nggak mungkin lagi lepas dari IT ya, dengan teknologi, tugas, artikel dan seterusnya. Kira-kira gimana ya cara si mahasiswa ini untuk akhirnya dia tidak masuk dalam fenomena ini? Kira-kira menurut kita? Oke, ya, ya betul ya, saya setuju. Mahasiswa itu generasi yang paling melekat kayaknya dengan gadget ini, dengan banyak tuntutan yang memang mereka harus lakukan dengan media ini, gitu. Dan biasanya di mahasiswa ini juga banyak aktivitas yang menuntut dia berinteraksi dengan orang lain, yang menuntut berkomunikasi dua arah, tapi kadang-kadang akhirnya tadi tergantikan dengan si gadget ini, gitu ya, berbagai aktivitasnya. Nah, tidak ada yang salah ketika media ini, lagi-lagi ya saya ulangi, tidak ada yang salah ketika gadget atau media handphone ini kita gunakan untuk sebuah tujuan, gitu ya. Yang salah adalah ketika ada hal-hal yang umum, yang esensi, yang harusnya tidak terjadi, kemudian terjadi dan merusak fungsinya karena kita penggunaannya sudah berlebihan. Misalnya, diskusi kelompok di dalam sebuah mahasiswa ya, tentu gadget ini sangat penting kita cari sumber, gitu ya, cari informasi apa yang bisa kita lakukan supaya tugas kita ini bisa bagus gitu, optimal. Tapi ketika gadget itu digunakan masing-masing tidak lagi bertujuan untuk mencari tugas tadi, sudah fungsinya masing-masing, tugasnya terkendala, kemudian tidak, hari itu saya kebayang jadi mahasiswa ngerjain tugas 2 jam bisa ngumpulnya tuh 5-4 jam gitu ya, banyak hal yang dibahas. Tapi kalau pada akhirnya komunikasi terbangun di 5-4 jam itu bagus justru ya. Tapi kalau pada akhirnya itu kita masing-masing, terus udah jam 6 nih kita pulang tapi nggak ada hasil, nah itu yang menjadi masalah. Balik lagi berarti tadi kontrol gitu ya ke diri kita dan apa yang kita gunakan sih fungsinya gitu. Karena di mahasiswa itu biasanya masa-masa remaja, masih masuk remaja tapi udah menjelang masa dewasa. Di situ banyak sekali kebutuhan yang mungkin gadget ini salah satu pemenuhan gitu ya prosesnya. Di situ anak-anak kuliah itu biasanya ingin show up gitu ya, apa yang sedang dia lakuin gitu. Bahkan kerja kelompok aja bisa ya, ini kita lagi diskusi di mana, di foto, di posting gitu. Itu yang tadi cari perhatian versi netizen gitu ya, nyarinya di situ. Atau nanti ada yang respon itu kayak sebuah kesenangan gitu ya prosesnya. Atau memang ada hal-hal lain, kebutuhan-kebutuhan lain yang memang dimanfaatkan dengan teknologi tadi. Nah, yang perlu kita perhatikan tadi mungkin karena sudah dibahas oleh Ibu Founder di buku gangguan yang biasa kita gunakan oleh psikiater sama psikolog untuk mendiagnosa seseorang punya gangguan kejiwaan atau tidak, punya gangguan mental atau tidak, sudah masuk yang namanya internet addiction ya. Jadi itu ada ciri-cirinya. Kalau dulu, sekarang kita udah pakai DSM-5 namanya. Kalau dulu di DSM-4 sebelum itu direvisi itu belum masuk karena dulu belum semarak ini. Dulu penelitian saya tentang kecanduan internet ya di waktu saya S1. Dulu belum semarak ini gitu, tapi sudah ada. Tapi dulu boomingnya di warnet. Nah, anak-anak pada nggak pulang gitu ya, nggak tidur gitu, main game gitu ya. Dulu maraknya di sana. Nah, itu dulu dilihat ini fenomena sudah jadi masalah tapi belum mengarah ke gangguan. Tapi seiring perkembangan zaman ternyata dilihat ini mengganggu. Nah, sesuatu yang disebut gangguan itu kalau pubbing ini belum tentu gangguan tapi bisa mengarah ke sana. Kalau misalnya gini, ciri-cirinya kalau sesuatu yang gangguan itu kita perlu lihat intensitasnya. Tapi kita nggak boleh langsung judging ya, langsung bilang oh dia udah gangguan nih, enggak. Tapi kita harus cek dulu gitu ya apa yang terjadi. Tapi yang pasti kalau itu sudah mengganggu fungsi sosial, jadi yang tadinya saya ngomong kayak teman-teman saya jadi menarik diri, terus ngomong ke keluarga gitu ya, saya punya relasi itu, saya punya kemampuan itu, tapi jadi rusak karena saya pegang internet, saya pegang gadget, itu perlu diwaspadai. Yang kedua, fungsi secara individunya, dia jadi malas mandi, malas makan, malas pergi kuliah gitu ya, karena pemegangan gadgetnya itu berarti sesuatu yang perlu diwaspadai. Fungsinya yang harusnya itu udah nggak bisa dia lakukan. Lalu fungsi-fungsi di okupasionalnya, kalau mahasiswa dia
dia tetap bisa produktif nggak ngerjain tugasnya, termasuk nih anak-anak skripsi atau yang lagi tugas akhir gitu ya. Apakah itu jadi pengalihan yang pada akhirnya kuliah tidak selesai karena penggunaan gadget? Itu banyak terjadi juga. Game-game yang sekarang bisa dilakukan lewat handphone ternyata mengalihkan banyak orang, akhirnya tugas-tugasnya tidak terselesaikan. Kalau dia bekerja karena penggunaan gadget, akhirnya pekerjaannya tidak selesai atau dia jadi tidak berfungsi sebagaimana harusnya. Nah, itu perlu diwaspadai gitu ya. Intensitasnya sudah berlebihan, jadi makan jadi nggak makan gitu misalnya. Terus misalnya ngomong jadi komunikasinya minim padahal dia bisa ngomong gitu ya. Jadi semuanya dilakukan di handphone atau aktivitasnya pada akhirnya game di handphone, teralih semuanya. Nah, itu perlu diwaspadai. Berarti sudah ada yang rusak dari sistem hidupnya yang belum tentu kegangguan, tapi jangan-jangan ada hal yang sudah tidak seharusnya yang berkembang. Nah, tadi balik lagi kontrol. Tapi kalau kita udah temuin orang-orang yang udah nggak bisa kontrol dirinya, berarti kita yang harus membantu gitu ya, menarik dia, mewaspadai dia, bawa ke profesional gitu ya, sadarkan. Oke, sangat menarik ya. Jadi kalau tadi kita menggunakan IT, kemudian kita harus melakukan operasional di IT, tapi belum tentu akhirnya itu dinyatakan gangguan ya. Jadi ada beberapa hal yang sangat menarik pada saat dia sudah mulai merusak sistem hidupnya, itu yang harus kita waspadai. Kira-kira ya, kalau ibu kan seorang psikolog, katakan kita sudah ketemu dengan sesuatu yang seperti itu dalam keluarga kita atau dalam pekerjaan kita misalnya, apakah memang harus langsung dibawa ke profesional atau ada nggak ya solusi yang dilakukan dalam keluarga misalnya? Jadi pada saat kita sudah melihat nih anak kita, saudara kita sudah mulai nih, dia sudah kayaknya lebih senang bicara sendiri malah, atau bahkan sudah tutup pintu kamar malah. Apakah kita langsung bawa ke psikolog atau ada nggak ya pendekatan psikologi dari keluarga yang dilakukan menurut ibu kira-kira? Ya, penanganan psikologis itu paling efektif biasanya dimulai dari individu itu sendiri dulu dan lingkungannya gitu ya. Tahap berikutnya tuh baru ke profesional gitu ya. Karena akarnya pasti ada di dalam dia dan lingkungan terdekat gitu ya prosesnya. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan itu kita sadar dulu bahwa ini masalah gitu ya, awareness. Nah, masalahnya sekarang banyak orang tua, kenapa anak sampai nggak bisa lepas dari gadget? Karena kita sadarnya setelah beberapa tahun kemudian gitu ya. Jadi kita nggak menyadari, oh ada sesuatu nih muncul pun kadang-kadang karena udah ada problem gitu ya. Misalnya orang tua sibuk bekerja, jadi anak makan nggak tahu, entah lagi nasinya dimakan atau dihabisin karena dilempar gitu ya, dibuang, nggak tahu tuh prosesnya kayak apa. Pulang sekolah bawa buku udah selesai gitu ya, yang penting besok berangkat sekolah lagi, PR selesai di tempat les, tapi apa yang dia lakukan nggak pernah tahu gitu ya prosesnya. Sehingga muncul masalah, mungkin kalau dia udah remaja ada problem yang muncul, oh baru ketahuan anak saya punya problem gitu misalnya. Nah itu dulu, awareness itu dulu yang perlu ditumbuhkan. Kalau seseorang dibawa ke psikolog tapi dia ngerasa nggak ada masalah dengan dia pegang gadget berhari-hari, itu kita nggak bisa bantu gitu ya, karena buat dia itu bukan problem. Jadi pertama sekali memang yang harus, ini nih kita sharing soal ini, tapi buat para pendengar yang merasa itu umum kok di zaman sekarang, itu nggak ada masalah buat kami, itu tetap baik-baik saja ketika kami makan dengan gadget, ketika kami bicara dengan gadget kami, orang-orang di sekitar kami nggak ada problem. Buat dia berarti itu nggak masalah, jadi berarti nggak termasuk kategori masalah versi individu itu gitu. Jadi intinya harus kita aware dulu, ini problem nggak buat saya, dengan keluarga saya, dengan anak saya gitu ya. Maka dibicarakan menjadi salah satu langkah penyelesaian. Jadi pembicaraan itu kadang-kadang gini, kalau orang tua ke anak versinya selalu menasehati gitu ya, karena dianggap sebagai figur otoritas. Jadi yang paling tahu, yang udah punya pengalaman, tidak salah. Tapi kita jangan lupa anak itu punya kebutuhan didengar, punya kebutuhan dihargai. Versi dia, kita lihat, oke dia papi, prosesnya apa sih yang terjadi di balik itu? Jangan-jangan ketika dia bicara kita nggak pernah dengar gitu ya, karena kita sibuk juga dengan pikiran kita, dengan tuntutan kita, sehingga muncullah tadi, ya udah saya nggak didengar langsung, saya main aja nih dengan handphone saya gitu. Sehingga tadi harus sadar dulu nih, kita sama-sama tahu itu sudah masalah atau belum, lalu kita ajak diskusi problemnya apa. Kalau sebagai orang tua kita udah coba bikin aturan, kita udah coba diskusi ke anak, tapi nggak bisa diterima dan proses itu terus berlanjut dan itu sudah sangat mengganggu, nah itu saatnya kita bawa ke profesional. Jadi nggak semua problem itu harus
langsung dibawa gitu ya, enggak. Justru sebaiknya anak itu paling aman pasti ketika di lingkungan terdekat yang membantu. Tapi kita harus lihat dia kebutuhannya apa, bukan kebutuhan kita orang tua gitu ya. Kadang-kadang kita udah ngerasa ini sekolahnya udah rusak nih gara-gara main handphone, kita malu. Nah balik lagi itu kan versi kita orang tua. Tapi kenapa ini terjadi? Jangan-jangan ada peran kita juga sebenarnya. Itu yang kadang-kadang orang tua belum sadari ke arah sana gitu ya. Untuk menggali itu biasanya berat karena itu sudah terjadi gitu ya, dan ada peran orang tuanya. Nah di proses itulah kalau ada kesulitan untuk menyelesaikannya, silakan. Kalau belum ke psikolog bisa misalnya ada konselor di sekolah misalnya gitu ya, nggak harus langsung ke psikolog gitu. Jadi ada tahap-tahap yang mungkin bisa dilalui dulu dengan komunikasi tadi, cari tahu sebab akibatnya apa, akarnya apa, lalu ditangani dengan membuat kesepakatan gitu. Oke, jadi ada awareness ya, artinya ada peringatan dini ya bahwa ini kayaknya sudah mulai melenceng gitu ya. Kalau menurut Ibu founder ya, ada nggak ya kira-kira kasus ataupun keluhan secara pribadi atau kelompok masyarakat yang pernah sampai kepada Ibu tentang PABIN ini? Ada. Justru ada beberapa orang tua yang datang ke Serenity mau berdiskusi tentang anaknya yang betul-betul tidak bisa dilarang lagi. Tapi ketika saya berdiskusi dengan orang tuanya, saya melihat seperti yang kita bicarakan dari awal tadi. PABIN di tengah-tengah keluarga itu bukan hanya dilakukan oleh si anak. Si orang tua juga bisa PABIN, yang menjadi korban adalah anak-anaknya ketika orang tua tidak menghargai apa yang dikatakan oleh anaknya, tidak didengar apa yang dikatakan. Anak ini kan harus saling menghargai. Si anak menghargai orang tua menghargai anak. Jadi ini PABIN ini bukan harus memang anak, ini bisa bergantian ini di tengah keluarga. Si orang tua melakukan PABIN, si anak menjadi korban, dan sebaliknya si anak menjadi PABIN, si orang tua menjadi korban. Lalu apa yang saya usulkan kepada orang tua? Seperti itu juga, artinya buatlah peraturan di tengah keluarga supaya anak-anak tidak tergantung kepada HP. Bila perlu itu, karena dia mengeluh seperti ini, ada anak-anaknya ketika dia tengah malam mengintip kamar anaknya jam 1 atau jam 2 malam, anaknya belum tidur, masih main gadget. Padahal besoknya dia jam 5 harus bangun untuk sekolah. Nah, berapa kali Ibu lakukan seperti itu? Ya, seperti yang dibilang Ibu Ita tadi, rupanya sudah lama itu berlangsung. Artinya ketika anaknya yang sudah remaja, mungkin dari kecil juga seperti itu, tapi tidak diperdulikan oleh orang tua. Kenapa? Karena dia juga asik bergadget di kamarnya masing-masing. Anaknya sudah pisah di kamar seperti itu. Ya. Jadi kenapa kita angkat PABIN ini di podcast kita kali ini? Karena sudah ada beberapa orang tua dan juga pekerja gereja yang seringkali merasa dia dihina. Kenapa? Karena banyaknya PABIN ini tadi. Ketika dia berbicara di depan, tetapi banyak yang sambil ngobrol atau sambil melihat masing-masing gadgetnya, tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber. Itu kan sangat menyakiti sebagai narasumber ya. Itu datang, kira-kira apa yang kita lakukan kalau seperti ini? Itu PABIN juga kan. Jadi kalau menurut saya itu bermain ponsel itu, bermain gadget itu tidak salah, karena kita tidak mungkin melawan teknologi ya. Itu pasti kita ikutin juga. Namun jangan keterlaluan, jangan sampai kecanduan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu kita tadi, kecanduan itu akan membuat si anak ataupun orang dewasa juga bisa menjadi terganggu mentalnya. Jadi mabok teknologi itu bisa terjadi. Lalu sangat diharapkan bagi kita yang apalagi yang mendengar podcast kita ini, marilah kita menghargai orang yang sedang berhadapan dengan kita. Ya. Coba kita bayangkan ketika kita mengobrol ini tadi, ketika Ibu psikolog berbicara,
kita masing-masing lagi Sibuk sibuk dengan HP diri kita masing-masing. dengan diri kita masing-masing. Sampai ke Amerika, sampai kemana-mana kita chatting dengan teman kita. Bagaimana perasaan ibu kita dan sebaliknya. Mari kita hargai itu, tumbuhkan rasa empati. Ya, mari kita berempati kepada orang yang memberikan arahan, ya, kepada orang yang sedang berhadapan dengan kita. Apapun yang diutarakan oleh orang yang sedang berhadapan dengan kita itu sangat berguna, ya. Kalau kita merasa itu tidak berguna, kenapa kita ikut di dalam komunitas itu, kan gitu? Lebih bagus kita keluar. Jangan kita mengganggu konsentrasi orang yang berhadapan dengan kita. Hargai itu. Paling lama dia berbicara, paling lama 1 jam. Itu pun kadang-kadang susah. Orang berkhotbah di mimbar sana 20 menit baru selesai. Nggak sanggup orang mendengarnya. Kenapa kita tidak sanggup mendengar itu? Tunggulah kita di rumah. Kembali kita berhandphone. Silakan berhandphone. Lalu yang ketiga saya mau ingatkan, mari kita menguasai gadget, ya, menguasai IT, tapi jangan sampai IT yang menguasai kita. Kalau ketika kita makan, ketika kita ke kamar mandi, ketika kita di mana-mana, ketika kita di komunitas kita, tetap kita memegang gadget, itu berarti kita sudah dikuasai, ya. Mari kita yang menguasai teknologi sehingga kita bisa tahu apa arti gadget ini bagi kita. Bukan nggak berarti, sangat berarti, apalagi waktu COVID. Kalau tidak ada gadget, mungkin kita udah kena mental juga. Kita nggak bisa kontak dengan keluarga kita yang jauh, ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi mari kita pergunakan ini untuk yang positif. Bagi kita pekerja-pekerja gereja, pergunakanlah ini untuk memberi motivasi kepada teman-teman kita yang lagi memang lagi berduka, lagi bersuka cita, itu juga kan perlu. Ini kita pergunakan. Itu barangkali. Oke, kalau tadi kan mungkin yang sampai ke Serenity itu beberapa orang tua. Ada nggak kasusnya yang justru datang itu adalah si anak atau yang remajanya? Jadi dia yang mengalami korbannya dikarenakan nggak mendapat penghargaan dari keluarga, kira-kira ada nggak ya yang sudah pernah sampai ke Serenity atau ke Bu Ita misalnya? Ada ya. Oke. Kalau saya sendiri pernah ada ya kasusnya, tapi biasanya tadi karena faktor anak berlebihan menggunakan ini kan ada faktor lain ya. Misalnya tadi di keluarga itu gimana sih, apa yang dia rasakan di dalam prosesnya gitu ya. Nah dulu yang pernah datang itu anak ini udah mulai malas sekolah gitu ya, malas sekolah. Ternyata digali di rumah itu memang banyak menggunakan internet, banyak menggunakan gadget. Lalu prosesnya kebetulan orang tuanya satu baru meninggal, bapaknya waktu itu baru meninggal, sehingga di rumah itu ada ibu, ada kakak-kakaknya juga. Tapi dia kayak nggak ada tempat untuk ini ya, anak ini sudah remaja, jadi memang kebutuhan remajanya itu nggak bisa terpenuhi gitu ya. Tapi dia anak yang pintar gitu, jadi karena kepintarannya lah gitu ya, jadi dia mau pilih yang mana nih untuk diproses, untuk dia mainin gitu. Sehingga ada efek ternyata dari penggunaan gadget ini. Nah kalau sekarang fenomena yang saya lihat, efek berlebihannya penggunaan gadget ini, anak-anak yang terlambat bicara itu banyak sekali berdatangan. Karena ternyata gadget ini diberikan tapi nggak ada interaksi sosial, anak dibiarkan. Anak itu kan butuh latihan untuk ngomong, untuk bicara, untuk tahu mengamati sekitar, merangkak, lari sana lari sini. Anak itu kalau jalan dia jatuh, itu sedang proses belajar. Anak itu kalau nangis, dia teriak-teriak mau dapat sesuatu, proses kita membuat dia tenang supaya dia tahu bahwa belum waktunya dia dapat itu proses belajar. Tapi buat orang tua itu meribetkan dibanding saya kasih gadget, kamu tenang, gitu ya, saya bisa ngerjain yang lain. Sehingga ada proses di mana banyak yang datang itu di usia-usia, anaknya usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ada yang 6 tahun belum bisa bicara, atau dia sudah bisa bicara tapi tidak seperti anak-anak usianya. Itu sekarang kasusnya banyak sekali. Kalau ditarik ke belakang, ada riwayat mereka ini di usia-usia sebelum 2,5 tahun, usia yang disarankan anak menggunakan gadget itu sebaiknya 2,5 tahun. Di bawah itu sama asosiasi psikiatri anak itu tidak disarankan, karena usia 2,5 tahun ke bawah itu dia eksplor lingkungan,
Kalau dia diam di depan gadget, itu dia sedang tidak memanfaatkan si seluruh tubuhnya ini untuk mempelajari situasi lingkungannya, sehingga ada sistem-sistem di organ tubuh yang harusnya terjadi tidak terjadi, akhirnya berefek ke perkembangannya, termasuk salah satu perkembangan bicara gitu ya. Sehingga proses ini yang fenomena yang terjadi banyak sekali dilihat pada anak-anak usia dini. Kebayang kalau sekarang itu sudah berefek, bagaimana dia ke depannya gitu. Karena anak-anak ini yang hidup lahirnya itu banyak di masa-masa COVID, yang relasi dengan orang itu terbatas gitu ya. Lalu ayah ibunya tetap harus bekerja dari rumah maupun keluar, tapi nah ini penggunaan teknologi sebenarnya kan membuat kita tidak ada batasan, tidak ada jarak, tidak ada waktu gitu ya. Saya sendiri sangat terasa ketika kita menggunakan di masa COVID kemarin kayak nggak ada batasan waktu. Saya itu kerja dari jam berapa sampai jam berapa, karena full gitu ya, bisa habis meeting di sini kita nggak perlu prediksi nanti perlu di perjalanan saya berapa lama, langsung aja join gitu ya, join gitu. Jadi nggak ada rentang antara satu waktu pertemuan dengan pertemuan yang lain. Pada orang tua yang bekerja itu pun ternyata terjadi, sehingga akan lebih efektif ketimbang anak saya rewel, mending saya kasih handphone karena tuntutan kerjaannya makin banyak gitu ya, prosesnya yang dia kerjakan juga sangat banyak. Handphone itu akan menjadi satu proses di mana anak itu bisa membantu ibu bapak ini lebih efektif kerjanya mereka, tapi ternyata pada perkembangan anak itu mempengaruhi, termasuk tadi ya, dia kan dengan gadgetnya ya, dengan handphonenya, diabaikanlah si anak ini. Ada proses bermain yang hilang gitu ya, interaksi dua arah yang hilang gitu. Padahal di usia-usia 7 tahun ke bawah itu sangat diperlukan anak. Nah itu banyak sekali terjadi tanpa disadari. Munculnya itu baru, kok anak saya 4 tahun nggak bisa lancar bicara ya. Nah itu tadi yang masalahnya muncul baru, wah saya butuh bantuan gitu, sayang. Karena pertumbuhan anaknya dari 0 sampai 4 tahun itu udah banyak yang hilang, yang kita nggak bisa gantikan lagi. Nah itu Bapak Ibu saya rasa penting ya, waktu-waktu anak itu mau berapa jam pun yang udah terlewat kita nggak bisa pernah gantikan. Jadi sayang ada optimalisasi yang sebenarnya kalau ibarat gelas dia harusnya penuh, tapi karena kita nggak stimulasi dengan efektif akibat penggunaan si internet yang berlebihan ini, jadinya gelas itu nggak berisi penuh, potensinya hanya setengah misalnya. Padahal harusnya anak itu bisa mencapai level yang lebih tinggi gitu. Jadi itu yang perlu kita sadari, bahwa ini nggak main-main loh problemnya gitu. Ini ada pertanyaan dari saudara Pedro nih, ya. Apakah pemanfaatan gadget itu selain mempengaruhi pola pikir juga akan bisa mempengaruhi perkembangan fisiknya? Oke. Menurut Ibu? Oke, kalau fisik mungkin ini akan banyak bicara dari soal kedokteran. Kebetulan saya tidak mendalami, tapi beberapa yang teramati dari orang-orang yang datang gitu ya. Fenomenanya anak yang banyak gadget, yang paling sering saya lihat dan laporan orang tua, matanya sebagai gini gitu ya, kedap-kedip sendiri. Nah itu diklarifikasi sebagai efek gadget. Ternyata ketika gadget itu dihentikan, matanya udah nggak begitu. Nah berarti kan efek itu ya salah satu. Tapi kalau secara kedokterannya sendiri saya kurang paham. Mungkin nanti itu kita bisa panggil yang lain lagi ya, artinya prosesnya. Iya, untuk fisik dan sebagainya. Tapi saya pernah dengar satu penjelasan dokter yang bilang ketika kita menggunakan gadget ini, apalagi malam ya sebelum kita tidur, sebenarnya penggunaan gadget ini ada hormon gitu ya di otak kita yang dia rangsang untuk keluar, yang membuat kita makin on gitu, sehingga kita biasanya jadi sulit tidur. Nah, insomnia ya. Ya, jadi prosesnya kita menjadi begadang gitu ya. Ketika itu begadang, saya sendiri ngerasa kalau saya ngantuk tapi saya pegang gadget dan itu menarik, saya jadi nggak tidur sampai subuh gitu. Itu tahan. Karena tadi ada proses yang terjadi di otak kita gitu ya. Nah artinya kalau itu terjadi secara fisik, tubuh kita nggak istirahat, itu kan pasti berpengaruh gitu ya prosesnya. Dan itu juga yang teramati ketika saya melakukan penelitian dulu di anak-anak yang saya memang pergi ke warnet-warnet yang minta mereka isi angket, dan itu bisa tidurnya berubah jadi kayak kalong gitu ya. Nah, jadi dia malah, tapi saya nggak tahu sebenarnya apa yang mereka dapatkan dari proses itu, tapi memang saat itu katanya kalau siang itu kan dia harus kuliah,
tapi ternyata karena udah nggak sanggup akhirnya nggak kuliah, nanti lanjut lagi pergi ke warnet gitu ya. Dan di warnet itu mereka main sama mahasiswa juga gitu, jadi nanti ada 10 berjejer sama-sama nggak pulang hanya untuk ngapain, mandi, makan, nanti balik lagi gitu. Nah proses itu yang terjadi sehingga secara fisik pasti berpengaruh gitu ya. Hanya lebih detail mungkin nanti kita undang lagi pakarnya. Oh iya benar. Mungkin Memang sedikit saya tambahkan kalau soal ini. Saya sudah merasakan ketika saya banyak kerja di handphone ataupun di smartphone, tapi ini langsung ini di sini sakit di dekat otak belakang ini, saraf ya. saraf. Lalu kali ini kebanyakan saya hari ini main handphone dari jam sekian kan saya bisa ini, saya lihat sekian jam. Iya, besoknya saya ini dikurangi, nggak kumat. Artinya bahwa memang overdosis internet ini juga mempengaruhi kesehatan, betul. Atau mungkin karena yang masih muda bisa aja nggak terpengaruh, tapi orang yang sudah ya sudah lansia lah ya, itu harus juga dibuat peraturan berapa jam satu hari. Saya pernah memaksakan diri sampai tepat saya, karena masih ada tugas kan, saya terus saja. Saya lihat jam 12, itu saya tidur nggak bisa tidur, jantungnya begini terus. Berarti itu berpengaruh. Pagi juga nggak bisa nyaman, begitu bangun langsung ada keluhan. Artinya kita juga harus menyesuaikan dengan tubuh kita yang memang perlu beristirahat, jadi jangan dipaksa. Memang kalau kita lihat ya seperti di kampus juga ya, jadi mahasiswa itu kalau megang handphone game itu berhari-hari sanggup. Ya. Tapi begitu kita minta kuliah, 2 SKS 100 menit itu udah ngantuk. Iya. Ya itu memang fakta ya, tapi kalau kita bilang bahwa itu keseluruhan seperti 100% pasti tidak. Mungkin masih ada beberapa yang belum seperti itu ya. Oke, kira-kira ya, menurut Ibu Ita ya, ini kan generasi Z katanya ya, generasi yang sekarang. Kalau kita seperti tadi Ibu ya akan bilang, orang tua yang saat ini itu yang lahir belum pada generasi IT, tapi kemudian dengan IT berpengaruh atau berubah. Kalau dengan generasi yang sekarang yang lahirnya dengan IT, kira-kira menurut Ibu tadi kedepannya gimana ya? Yang tadi kan orang tua lahirnya belum dengan IT malah, tapi akhirnya menjadi berubah, muncul pumping. Terus nanti yang sekarang itu sudah lahirnya dengan IT, kedepannya kira-kira gimana menurut Ibu ya? Iya, ini fenomena yang sebenarnya sangat menarik untuk diteliti dan diamati gitu ya. Karena dari generasinya ini saja, ini banyak sekali konten-konten yang dibuat orang-orang di IG, di TikTok gitu ya. Dari generasi ini aja secara psikologis itu banyak yang berbeda. Daya juang misalnya, itu dipengaruhi sama anak-anak generasi sekarang, itu memang dapatnya instan gitu ya. Yeah. Apapun mereka tinggal pencet aja gitu ya di YouTube, di handphonenya langsung keluar apa yang mereka mau cari di mana, nggak usah pergi keluar untuk makanan, ada yang antar ke rumah gitu ya. Nah proses itu dilihat akan mempengaruhi bukan hanya soal bagaimana mereka akan hidup dengan teknologinya, kalau itu saya rasa akan berkembang terus. Karena sekarang pun udah ada seperti manusia gitu ya, yang kemarin ngobrol juga sama Ibu founder, apa yang mau kita tahu itu semua bisa langsung dijawab versi kita seperti berbicara dengan rekan kita gitu ya prosesnya. Sehingga proses itu kita nggak bisa hambat, karena itu berkembang dan itu teknologi perkembangan zaman. Tapi yang perlu kita khawatirkan, siap nggak ya mereka secara psikologis gitu. Karena kalau kita bicara soal bagaimana kondisi sosial, tuntutan dalam pekerjaan, itu nggak ada yang instan gitu ya. Oke, pekerjaan itu sekarang mungkin orang-orangnya pun di dalam akan berubah, karena ternyata di tempat kerja sering juga terjadi gap antara generasi Z sama generasi yang sebelumnya gitu, karena mungkin pemahaman medianya beda, proses kerjanya beda, sehingga kadang nggak nyambung gitu ya prosesnya. Kalau seandainya nanti semuanya di lingkungan kerja itu sudah generasi yang lahir sekarang, kita kebayang kualitas kerjanya akan kayak apa ya? Nah, itu sebenarnya yang perlu dipersiapkan.
Sekarang itu banyak juga kan tragedi-tragedi anak-anak kalau ada problem, ujungnya kalau remaja dewasa bunuh diri. Dimana kalau dulu itu bisa diatasi. Misalnya persoalan-persoalan yang datang itu masalahnya bukan soal bukan hanya misalnya kayak broken home misalnya, atau saya punya gangguan di dalam diri saya, enggak. Masalah misalnya soalnya saya khawatir nih kalau masuk ke lingkungan sosial saya harus apa, saya merasa nggak bisa diterima di lingkungan ini. Itu banyak sekali. Saya anak-anak yang datang yang merasa harga dirinya rendah, jadi kalau masuk lingkungan dia ngerasa nggak bisa apa-apa. Jangan-jangan generasi begitu yang akan terbentuk karena kita nggak siapkan mereka untuk menghadapi zaman yang kerjanya lebih cepat dari kita ini. Gitu. Itu dari mana? Dari keluarga. Gitu. Nggak bisa ke sekolah aja gitu. Sekolah itu rekannya keluarga. Gitu. Jadi nggak bisa sekolah berdiri sendiri, saya bayar, anak saya beres di sana. Nggak bisa karena sekolah punya target sendiri juga gitu ya, akademik yang dia kejar biasanya. Kalaupun ada nilai yang ditanamkan, tidak sekuat, tidak sekental, tidak seintensif kalau itu dijalankan di keluarga. Gitu. Oke. Memang ya kalau kita lihat, jadi kira-kira ada istilah yang menyebutkan gini ya, entah tepat atau tidak nanti. Manusia sekarang dia stay in, but not feel in. Ya. Nah itu mungkin. Jadi tinggal di dalam tapi tidak merasa di dalam. Itu mungkin kira-kira ya. Baik. Ada nggak ya pesan yang ingin Ibu Diaken kita sampaikan sebelum acara kita ini berakhir ya? Kepada Ibu Diaken kami. Ya, artinya kalau kita sudah mengerti apa itu PABI, paling tidak kita yang sudah mendengar dan tahu apa itu PABI, jangan melakukan PABI. Pakailah HP sepentingnya, tidak keterlaluan yang membuat bisa mabok internet, mabok HP, ya itu penting. Lalu di keluarga juga jadilah teladan bagi anak-anak kita sehingga kita menyiapkan anak-anak kita generasi penerus yang mungkin seperti yang kami diskusikan tadi, apa yang bakal terjadi berapa tahun ke depan kita juga nggak tahu. Tapi dengan kita tidak menyiapkan dari sekarang, barangkali anak-anak kita juga nanti semakin jauh dan semakin mungkin kalau kita melihat sekarang ini banyak yang dalam tanda kutip bunuh diri, ya janganlah seperti yang terjadi dengan bunuh diri terjadi di keluarga kita, ya sangat miris kita keluarga kalau ada keluarga kita yang memang putus asa. Kadang-kadang kita nggak tahu apa dasarnya dia kenapa bisa putus asa. Kalau dia masih SMP kelas 1 barangkali, SMP kelas 3, apa sih yang terlalu berat untuk dia pikirkan? Mungkin itu tadi dia tidak bisa lagi diterima di komunitas teman-temannya, atau bully barangkali itu. Bully juga kalau misalnya di keluarga dia dikuatkan, dasarnya di keluarga sudah kuat, mungkin dibully di sekolah tidak menjadi satu pergumulan yang berat bagi anak-anak kita. Tapi ini bully aja kadang-kadang membuat anak kita menjadi putus asa. Nah, itu mungkin penting sekali bagi kita orang tua sehingga anak-anak kita tidak menjadi korban PABI maupun melakukan PABI. Ya, itu sedikit saya tambahkan ya. Ada juga beberapa saat yang lalu yang datang ke Serenity, anaknya umur 4 tahun, 4-5 tahun, mungkin kecanduan nonton di HP sehingga dia tinggal di kampung, tapi dia udah nggak tahu lagi bahasa Karo, nggak tahu bahasa Indonesia, yang tahu dia bahasa Inggris dan bahasa Korea. Masih sempat, artinya lupa bahasa ibu ya. Iya, karena dia keterlaluan, sudah candu tadi kan begitu ya. Kenapa dia bisa nggak tahu dia bahasa ibu? Berarti dia berinteraksi dengan orang tuanya sudah minim sekali, sehingga dia bisa sudah dipengaruhi oleh film-film yang dia tonton. Kok bisa dia menguasai? Ibunya juga sudah membeli. Aku aja nggak ngerti, kok anak ini sudah tahu dia nggak pernah kami ajar, nggak tahu dia bahasa Korea katanya. Mungkin dia selalu nonton drakor Korea. Oke, kepada Bu Ita pesannya misalnya yang ingin sampaikan.
Kalau saya pesannya awareness itu yang penting, awareness sebagai individu kita, peran kita. Jadi kalau kita orang tua berarti kita aware juga anak kita ini sedang apa gitu ya. Karena kita nggak pernah bisa mengharapkan anak yang akan aware akan kondisinya, tapi peran orang tua itu yang penting. Sebagai orang dewasa kita aware juga, tepat nggak ya ini yang saya sedang lakukan. Nilainya ini yang mana nih nilai yang saya ikuti gitu ya prosesnya. Sehingga ketika kita aware, kita akan tahu kontrolnya tadi. Ketika kita kontrol, pemanfaatan gadget kita akan lebih efektif. Tidak berlebihan, tidak juga ketinggalan gitu ya, tapi seimbang sesuai kebutuhan dan fungsi hidup kita dan juga peran kita sebagai manusia. Gitu. Itu kira-kira penutupnya. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Secara prinsip sebenarnya kita adalah makhluk sosial yang diciptakan berbaur dan bersosial dengan masyarakat. Teknologi informasi hanya sebatas perangkat yang sepenuhnya dikendalikan oleh manusia. Kita harus hidup berkembang bersama dengan teknologi, tetapi kita juga harus punya awareness terhadap teknologi itu sendiri. Jadikanlah teknologi sebagai perangkat untuk mengembangkan diri, membangun diri, bukan untuk membatasi sosial kita kepada orang lain. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Saya, Parasian Silitonga yang membantu acara ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para viewers dan serenitors. Sampai ketemu di podcast yang lainnya. Terima kasih. Salam. Salam.